saya Milo Oktaviani. Saya mahasiswi Universitas Kediri, jurusan D4 Kebidanan kelas A Palu 15. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan prenatal masses. Selamat menyaksikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam prenatal masses yaitu yang pertama persiapan, yang kedua prosedur pelaksanaan. Yang pertama persiapan diantaranya 1 peralatan, kedua lingkungan, 3 pasien. Untuk peralatan yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama matras atau kasur atau kursi. Kemudian yang kedua bantal, kemudian yang ketiga body oil, yang keempat kain atau kembang. Untuk lingkungan, yang pertama kita siapkan tempat tidur yang memudahkan kita untuk melakukan prenatal masses. Kemudian yang kedua kita beri penerangan yang cukup. Untuk pasiennya, yang pertama yang kita lakukan, kita memberi penjelasan kepada pasien mengenai prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, selalu kita menjaga privasi pasien. Yang ketiga, berikan posisi yang nyaman pada pasien pada waktu kita melakukan prenatal masses. Yang keempat, tanyakan ke pasien posisi yang bagaimana yang dirasakan nyaman oleh pasiennya. Yang kelima, tanyakan kepada pasien apakah pasien mempunyai riwayat alergi terhadap minyak urut atau baby oil. Yang keenam, menanyakan kepada pasien atau ibu hamil apakah dia tidak keberatan atau merasa nyaman untuk kita lakukan prenatal masses. Dan apakah pasien mau atau siap kita lakukan prenatal masses. Kita masuk yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan. Yang pertama, kita persiapkan semua alat-alat. Setelah alat-alat semua siap, kita dekatkan kepada pasien. Lalu kita mencuci tangan, setelah itu kita persiapkan lingkungan yang nyaman untuk kita melakukan prenatal masses. Kemudian tahapan kerjanya, kita menganjurkan pasien berbaring dengan posisi senyaman mungkin. Setelah itu, kita mulai melakukan pemijatan prenatal masses. Kemudian setelah ibu mendapat posisi yang nyaman, kita balurkan minyak di seluruh punggungnya untuk relaksasi. Lalu kita membuka selimut ibu sampai di daerah gluteal. Kemudian kita memulaikan melakukan peregangan. Kemudian kita melakukan effleurage, mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. Kemudian kita melakukan kneading pinggang. Kneading yaitu meremas mulai dari otot gluteal dan pinggang dengan lembut bergeser bolak-balik. Lalu kita melakukan kneading bahu, yaitu kneadingnya berada tepat di atas bahu. Kemudian kita lanjutkan dengan diagonal strokes, yaitu urut dari daerah bahu ke daerah gluteal atau daerah pinggang secara menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Demikian juga sebaliknya. Kemudian kita lanjutkan dengan twiding thumbs, yaitu tekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke atas punggung hingga ke bahu menggunakan tarian jempol. Ini kita lakukan berulang-ulang. Kita lanjut dengan circular thumbs, yaitu dengan menggunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina atau secara sirkular. Pada ibu hamil trimester 3 dan postnatal diteruskan naik ke punggung untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Kemudian kita lanjut ke cross frictional therapy, yaitu dengan menggunakan jempol kita menekan ke dalam dan keluar dari tulang spina. Gerakan ini digunakan jika pasien mengeluh linu di daerah kram tertentu.
Lalu kita melakukan chisel fish, yaitu dengan melakukan gerusan pada otot tulang belakang dengan menggunakan buku-buku jari, dapat bergerak secara maju dan mundur. Lalu kita melakukan deferred cross friction therapy, yaitu gunakan 2 tangan 4 jari dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal, meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang, kemudian dilanjutkan ke punggung ke atas hingga bahu dan kembali ke bawah. Kita lanjut melakukan elbow teknik, yaitu dengan cara letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung. Kemudian meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus utama tekanan pada otot gluteal. Setelah itu kita melakukan effleurage, yaitu mulai dari atas punggung, meluncur tangan ke bawah kepada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijatan kalau ke atas tangan dikurangi. Lalu kita masuk pemijatan di daerah lengan. Yang pertama effleurage, kita oleskan minyak baby oil ke lengan, kemudian kita usap dengan lembut lengan bawah, lalu naik sampai ke atas. Lalu yang kedua yaitu V-stroke. Buat huruf V di antara ibu jari dan jari telunjuk, lalu pijat lengan bawah sampai ke atas. Yang ketiga yaitu knitting. Buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk. Saat memijat, ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu dengan jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Yang keempat yaitu lip stroke atau usap samping. Usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Ini kita lakukan dari bawah sampai ke lengan atas. Yang kelima, gerusan. Kita melakukan gerusan lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas. Yang keenam yaitu tangan. Pijat tangan dengan lembut, kemudian tarik jari-jari secara perlahan. Kemudian kita melanjutkan pemijatan di daerah paha. Pertama kita mengoleskan daerah paha dengan baby oil. Kemudian yang pertama kita melakukan effleurage, yaitu dimulai dari lutut sampai ke pangkal paha. Kemudian yang kedua kita melakukan V-stroke, yaitu kita membuat huruf V antara jempol dan telunjuk. Pijat dari lutut sampai pangkal paha. Yang ketiga, knitting hamstring. Knitting pada paha bagian luar.
keempat, kita melakukan kneading pada paha bagian dalam. Yang kelima yaitu left stroke. Usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Kemudian yang keenam, chisel fish. Lakukan gerusan bisa dengan menggunakan 2 tangan ataupun dengan 1 tangan. Dari lutut ke atas. Yang ketujuh, splitting hamstrings, yaitu dengan kedua tangan tumpang tindih memberikan tekanan hingga ke pangkal paha. Yang kedelapan, crisscross. Dengan kedua tangan sejajar kemudian digerakkan seperti gerakan mengayuh sepeda dari lutut hingga ke pangkal paha. Kita ulangi beberapa kali. Yang kesembilan yaitu compression. Dengan mengumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian sedikit tekanan ke arah pangkal paha. Kita lakukannya beberapa kali. Yang ke-10 yaitu eflorites betis. Pada daerah betis, kita tidak boleh terlalu keras menggunakan tekanan. Yang ke-11, V-stroke. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai ke pergelangan kaki. Ini kita lakukan beberapa kali. Gerakan yang ke-12 yaitu kneading dengan lembut pada daerah betis sampai ke lutut. Yang ke-13 yaitu lip stroke. Gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun. Ini kita lakukan dari pergelangan kaki sampai ke lutut. Chisel fish. Kita melakukan gerusan dari bawah, dari pergelangan kaki ke arah atas. Kita lakukan beberapa kali. Kemudian yang ke-15 yaitu pumping. Tahan pergelangan kaki dengan telapak tangan, kemudian lakukan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Yang ke-16 yaitu masase kaki. Kita melakukan gerakan masase dengan lembut pada kaki. Demikian juga dengan kaki yang sebelahnya. Yang ke-17 yaitu lift arm. Usap dengan lembut bagian telapak kaki ibu.
ke-18 yaitu Giselle Fish. Gosok telapak kaki dengan arah dari atas ke bawah dengan menggunakan buku-buku jari. Ini kita lakukan beberapa kali, demikian juga dengan telapak kaki yang sebelahnya. Setelah kita selesai melakukan pemijatan prenatal masses, yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi ini yang perlu kita evaluasi yaitu yang pertama, menanyakan kepada ibu tentang seberapa jauh ibu paham dan mengerti tentang prenatal masses. Yang kedua, kita mengevaluasi perasaan ibu setelah kita lakukan prenatal masses. Yang ketiga, simpulkan hasil kegiatannya. Kemudian yang keempat, kita akhiri kegiatan dan pamit kepada ibu. Yang kelima, kita kembali mencuci tangan. Kegiatan ini, prenatal masses yang kita lakukan ini semua dengan sikap yang ramah, hati-hati, sopan terhadap pasien dan selalu komunikatif. Demikianlah prenatal masses pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.